Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, perkenalkan nama saya Hesti, lulusan kampus dari Universitas Bina Sarana Informatika, kampus Cikampek, asal dari Pondok. Tentunya saya ditemani dengan rekan saya, yaitu yang mana telah memberikan kepada kita dari iman di antaranya iman, Islam serta ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Marga Budaya, yang terhormat kepada Dewan Guru, Bapak Ibu, dan tak lupa yang saya hormati kepada rekan kerja kampus mengajar angkatan kelima. Langsung aja Bapak Ibu, di sini saya akan dirinya kami di sini saya akan menjelaskan tentang forum koordinasi dan koordinasi sekolah atau yang disingkat menjadi FKKS. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam program dan hasil AKM, saya akan mengenalkan apa itu kampus mengajar. Kampus mengajar merupakan bagian kegiatan pembelajaran dan pengajaran di satuan pendidikan dasar dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas. Kegiatan kampus mengajar ini dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 12 Juli 2023. Nah, kemarin kami mengadakan pertemuan bersama DPL yang bertempat di kantor guru pada tanggal 18 Februari. Nah, di situ kami dilepaskan dan diberi tanggung jawab dari pemerintah untuk mengajar di sekolah SDN Marga Budaya. Kemudian tujuan kampus mengajar, satu, untuk membantu guru-guru dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Nah, di sini kami bertujuan untuk membantu guru-guru. Nah, kemarin kan kita selama 3 minggu yang lalu telah kita lewati. Di situ ada kami yang membantu guru-guru sebagian memberikan kontribusi tenaga kita kepada guru-guru yang ada di SDN Marga Budaya. Kedua, berkolaborasi dalam penerapan teknologi di sekolah. Nah, jadi kita ada program nanti dalam metode pembelajaran kita diselipkan dalam penerapan teknologi untuk nantinya. Kemudian yang ketiga, untuk membekali mahasiswa dengan beragam keahlian dan skill serta menjadi mitra guru di sekolah. Nah, itu mungkin deadline utama itu kami diterjunkan untuk di SDN Marga Budaya itu untuk mendapatkan keahlian. Marga Budaya. Marga Budaya itu untuk menambah keahlian kami. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang AKM saya alihkan ke rekan saya, yaitu Kak Alia. Silakan. Terima kasih atas saya mempersilahkan. Jadi yang selanjutnya itu apa itu AKM? Ya Bapak Ibu, AKM merupakan asesmen kompetensi minimum
Yang keempat, mengadakan jam tambahan atau les siswa yang belum bisa membaca dan cetak buku. Kemarin sudah kita mendata ada 22 siswa dari kelas 1 sampai kelas 5 yang masih kesulitan dalam membaca. Nanti kita akan mengadakan tambahan sepulang sekolah. Jadi ada 2 sesi. Kelas rendah itu nanti ada lagi, sama kelas pembimbing itu kelas 3, 4, dan 5. Yang kelima, pelatihan teknologi dan komputer sederhana kepada siswa. Mungkin nanti kita bakal ngisi setiap pembelajaran itu kayak ada soal-soalnya itu pakai laptop atau HP. Jadi melatih teknologi siswanya itu dengan itu. Selanjutnya ada mengaktifkan kembali perpustakaan sekolah yang masih dalam tahap renovasi. Jadi mungkin nanti ada hari di mana kita ada jadwal buat setiap kelas untuk datang ke perpustakaan untuk membaca, untuk mendekatkan kelas lagi. Selanjutnya ada mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan penghijauan dan kebersihan sekolah. Di sini kita ada programnya itu, jadi setiap kelas itu kita adain perlombaan. Jadi kelas mana nih yang paling bersih gitu. Nanti akan dikasih bintang atau reward kepada kelas itu di mading sekolah. Jadi meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan. Yang selanjutnya ada membantu dan mengembangkan ekstrakurikuler sekolah. Mungkin di sini kita bisa membantu ekstrakurikuler voli, tari, atau mungkin persiapan buat upacara sekolah juga bisa. Selanjutnya ada meminta bantuan untuk kebutuhan sekolah dengan pendidikan setempat. Mungkin nanti kita akan konsultasi lagi kepada guru-guru apa saja kekurangan sekolahnya, nanti kita bisa bantu untuk ke dinas pendidikan setempatnya. Selanjutnya ada membantu dan berkolaborasi bersama guru mengenai penggunaan teknologi bagi guru-guru di sekolah. Selanjutnya, yang terakhir membantu pihak sekolah dalam hal administrasi. Terima kasih kepada Kak Alia dan Kak Sarah atas penjelasannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sedikit menjelaskan untuk program kerja kami butuh bimbingannya dan penjelasannya itu apa yang kurang itu dari program kerja yang telah kami jelaskan tadi. Mulai dari pembuatan mading kelas dan sekolah. Jadi ada masukan dari Bapak Ibu tentang pembuatan mading kelas dan sekolah. Untuk pembuatan mading ini sifatnya per kelas atau dalam satu ini kita sekolah kita buat satu aja atau ini per kelas setiap kelas itu harus ada. Dua-duanya Bapak Ibu. Dua-duanya. Ya. Temanya yang per kelas itu apa? Baik untuk per kelas temanya itu isinya tentang apa yang terjadi yang lagi happen yang lagi trending di sekarang. Misalkan kemarin di negara itu mengadakan di Bali itu contohnya kayak event kayak gitu itu yang lagi trending gitu. Tentang hari nasional gitu, terus hari ibu. Jadi Itu harus ini berarti ya. Jadi disampaikan setiap kelas itu temanya seperti itu. Nah yang nanti yang memasukkan dimana itu kan itu apa namanya? Kelas itu ya? iya. Nanti bimbingan kita gitu. Nah, ya bimbingan dari guru-guru. Nanti mungkin kami sebelum kita kan untuk penggantian mading tersebut selama 1 minggu sekali. Nah, jadi nanti dalam satu minggu tersebut kami berkoordinasi di grup yang telah kita bikin temanya apa gitu. Buat ibu. Terus ini berarti kalau kita buat mading pasti kita butuh ya itu dari mana, apakah diambil dari anak kita punya kas kan atau dari sekolah. Mungkin untuk masalah pendanaan Kita meminimalisir untuk
tidak mengeluarkan banyak biaya, dan biaya itu kita juga kan jembatkan kepada sekolah gitu Pak. Jadi kita bakal gimana lagi buat minum-minum biaya. Dan saya mau bertanya ya, sebelum mengenai program yang beberapa butir itu ya, yang pertama yang harus dipikirkan itu menurut saya itu yang pertama karakter. Ya, karakter peserta didik itu menjadi acuan nomor 1 untuk sekolah. Yang mana kan nama SD kita itu nama SDN Marga Budaya. Dalam marga itu kan berbeda-beda, kemudian berbudaya. Budaya yang ditonjolkan sekolah kita itu apa? Kita lihat dulu disiplin siswa seperti apa, kita bangun dulu disiplinnya. Bapak sama ibu juga tahu kan, kelihatan kalau ada anak yang bajunya dikeluarin, itu apakah sudah termasuk disiplin? Secara ucapan, apakah berkata kasar di lingkungan sekolah boleh termasuk disiplin? Belum kan? Nah, coba disisipin satu program yang mengenai untuk membangun karakter peserta didik, itu aja dari saya. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih Bapak. Untuk dari poin-poin yang lain mungkin ada tambahan, saran. Nah, Nambahin, tidak ada nambahin. Untuk yang poin 4 menyatakan jam kampanye les. Dan itu harus disusun jadwal. Tapi jadwalnya terserah kepada pembimbing setiap pendapat dan pendapat. Tentunya adalah dengan satu yang keluarga tadi yang nilainya narasi dan literasi. Itu yang tadi sudah ditemukan ada kelas 1 sampai kelas 6 ada beberapa orang. Oh yang AKM, yang harus terorganisasi itu sehingga berarti itu yang dilibatkan nanti yang kelas yang lain bisa itu melakukan yang tambahannya. Tapi untuk kelas 5 tadi ada berapa orang ini? Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya 22. Nah itu temuan yang ini kan yang sama dengan AKM kelas 5. Iya. Yang tadi kelas 1 sampai kelas 5 itu berdasarkan apa temuannya? Itu yang benar membaca. Benar baca. Oh, itu jadi berdasarkan kepada peristiwa berarti bukan harus disebutkan dalam satu minggu itu beberapa kali yang sesuai dengan jam itu. Apakah setelah jam sekolah? Tapi kalau misalnya yang sekolah juga ini ya kita bentuknya karena saat itu bisa dilaksanakan setelah asar. Nah, itu kemudian sekalian yang sisa yang lainnya itu adalah tadi tambahan juga itu minat dan bakat juga harusnya ekstra ya. Nah, juga harus dijadwalkan. Kita punya ekstra apa? Nah itu apa? Membaca, membuka, ya, kaligrafi itu bisa disisihkan. Ini dijadwalkan sekarang. Dan yang kelima, latihan teknologi dan komputer sederhana. Ini tadi ini harus apa? Bisa menggunakan tadi kayak bergantian. Jadi kayak ada kita ngadain soal-soal kayak di website kayak gitu. Nanti mungkin pinjam siswa dia tuh dia. Nah itu Atau enggak Microsoft Word. itu menggunakan supaya semuanya bisa melihat. Kalau berdasarkan ini kan pakai beda sih dengan pakai dengan ini. Ya. Nanti untuk masalah teknisnya tadi mengenai jam makan, kami mengusulkan jam untuk mengadakan jam tambahan atau les kepada siswa 4 hari dalam seminggu. Nah, 4 hari dalam seminggu. Untuk kelas 1 dan kelas 2 jam 10 atau lebih awal. Nah, jadi pelaksanaannya itu setelah pulang sekolah, Bapak. Nah, kemudian untuk jangka waktunya, lama waktunya itu 30 menit atau 1 jam, menyesuaikan aja. Satu hari bisa sih setengah jam. Kelas atas kan kelas
12, sampai jam 12 jam 1 itu baru awal, jadi bisa pulang sekolah kelas 1. Iya Ibu, nanti itu kan 1 dan 2 kan itu pulang duluan. Nah jadi kita adakan 2 sesi, kelas 1 kelas 2 jam 10, kemudian kelas 3 4 5 itu habis pulang sekolah, menyesuaikan pulang sekolah ini. Jadi kalau berarti gimana ya? Jadi harus tahu gitu kan. Gua lagi setengah jam, mas 10 lah. Biar yang lain di luar gitu nggak bisa. Bisa gitu. Untuk membantu ekskul Bapak Ibu, nah kami mengusulkan pada hari Kamis itu ekskulnya pramuka dilaksanakan pada habis asar ya, habis asar pramuka. Kemudian hari Jumat itu habis asar juga kaligrafi dan taris. Ya, tari. Nah jadi nanti kita mungkin seminggu depan gitu kita habis upacara kita mengimbaukan kepada siswa-siswa yang berminat dalam ekstrakurikuler, nah silakan datang ke sini, misalkan lihat sebagai administrasi pendataan dalam ekskul poli dan tari, nah silakan datang ke sini. Kemudian kasara misalkan pramuka siapa aja yang berminat silakan ke sini, nanti pas di sini. Nah, nanti senin depan itu kayaknya minat kan boleh sambil menyampaikan tadi programnya apa, kemudian itu yang ekskul itu hari ini Sampai menyampaikan apa Siap, belum Oh iya Ibu, nanti selanjutnya kamu dulu. Melanjuti penyanyi sebelumnya. Untuk perpustakaan kita punya tempat cuma tidak kurang, kurang banyak. Nah ini harus nanti kita kerjasama, ini bersihkan terlebih dahulu, kemudian bukunya juga yang tadi itu disusun kembali berdasarkan kelas. Kalau misalkan masih jelek, nanti rapi, benar, tapi bersihkan nanti ya. Jadi dipel atau kemana kita yang di dalam kan langsung itu baru atau bisa kemana itu nanti harus diingat kapan kita akan siap semuanya itu ya untuk perpustakaan. Nah, penghijauan kebersihan ini kita harus buat dulu ininya kalau ini mah gambar gitu ya, minimal pakai HP supaya ini bunga-bunganya dulu nanti kalau kelas 456 kan gaya nggak ada kita nama doang kan, nama doang apakah nanti diambil dari setiap kelas itu mungkin kita satu-satu ini masih kurang itu kurang. Nah terus juga nih ini kan karena sudah ada ilmunya kemana kalau tidak dilakukan juga tampuk satu baca kan ininya di depannya maksudnya di
akan apa namanya, siapa yang pemenang dari lomba kelas terbersih, kemudian siswa terbaik, kemudian mading terbaik akan dikasih juga. Nah, nanti mungkin kami kan membuat mading sekolah. Nah, jadi dalam waktunya tuh 1 minggu sekali pas upacara diinfokan misalkan kelas terbaik, kelas ini. Nah, nanti kasih bintang. Nah, nanti kalau misalkan bintangnya paling banyak, si piala tersebut akan tetap gitu. Pas nanti pas di akhir. Oh, juga dikepil. Pertama-tama pas buat juga. Kalau dewe masuk kelas akap kulitan kita buat ibu dewa. Berarti 2 pasir. Gua datang pas sama. Oh, benar. Next. Mungkin Bapak Ibu mau menambahkan? Meminta bantuan. Oh, jadi kita tuh kan biasanya ada urusan. Kepala sekolah untuk membantu kita Mengusulkan. Jadi mengusulkan barang yang kayak gitu, saya pernah ajukan beberapa kali ya ke dinas kemanapun, tapi tetap saja tidak ada hasil. Ya, tidak ada respon. Kalau bisa mengajukannya itu, misalkan kalau pengen buku, saran dari saya itu kita mengajukan ke perpustakaan nasional. Kita bikin proposal, kita butuh buku apa aja, kita ajukan ke perpustakaan nasional. Kebetulan teman saya kemarin cair buku. Kalau untuk mengajukan ke dinas setempat itu agak sulit lah. Sulit, mungkin bisa-bisa aja, tapi jalannya itu atau nggak tahu pasirnya pasir berapa itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita mengajukan ke pihak ketiga, misalkan ke seperti lembaga amal kayak gitu, kayak gimana aja, tapi insya Allah kalau kita proposal atau pengajuan kita layak atau misalkan bagus nih, insya Allah kita biasa. Bisa diusahakan Bapak nanti bisa mungkin kita proposal dari kampus-kampus kami, himpunan organisasi kami. Karena kita semuanya sih sudah coba mau nah, saya sarankan buat di luar dinas. Kalau misalnya untuk penghijauan yang kayak tadi, Bapak sama Tete bisa mengajukan ke dinas perhutani. Kita minta pohon, itu pasti dikasih, pasti tiap atau ke desa juga. Setiap desa itu jatah pohon itu 1000 pohon loh. Satu desa itu 1000 pohon untuk ditanam di tempat di lingkungan sekitar desa. Kalau di desa nggak ada ya mau nggak mau harus ke dinas. Biasanya dikasih pohonnya itu per tahun daun salam. Salam bu, kayak seperti buah-buahan, mangga yang kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen yang jati atau jenggi kayak gitu juga ada. Ini jenggi lumayan kan bisa dijual. Di dinas perhutani atau ke yang kebun karet itu kan ada perhutani, ya kesana aja main. Pak kita butuh pohon buat di sekolahan, dikasih. Soalnya dikasih yang mau itu buat poin membantu pihak sekolah dalam administrasi gimana Bapak? main budaya administrasi budaya. Buatnya administrasi. Yang poin terakhir membantu pihak sekolah dalam hal administrasi. Ya, administrasi ini administrasi kelas, administrasi guru, administrasi kelas. Kelas juga bisa sih dalam hal boleh. Nah, itu jadi ini membantu pihak kepala sekolah nih.
Jadi nanti saya insya Allah program sekolah itu nanti bulan depan itu harus banyaknya diajar melengkapi administrasi dulu. Jadi ya, ini nanti kita lihat juga nanti dalam pengajarnya sesuai dengan Supervisi. ya. Jadi insya Allah nanti itu mah di sana Daerah baru. nanti bisa ditanyakan dari sekarang untuk ayat itunya tadi jelas. Jadi ADM dulu itu seperti apa ya? Terus sampai ini yang saya lihat di sekolah yang ini juga lebih ini ya lebih rame lah bentuknya di sini itu hasil kegiatan anak terus mulai ada itu pesan lebih kuat misalkan anaknya ada yang bertanya orang tua anak saya seperti apa dalam satu maaf tinggal dikasihkan kan ini data. Jadi setiap kelas dan bisa kita lihat kan contoh apa seperti apa sebetulnya. Administrasi dulu, administrasi kelas. Dan mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Kami harap dengan adanya kampus Sinaga ini Yayasan Marga Budaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.